Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Abang mencoba untuk menjawab pertanyaan dari beberapa mahasiswa seputar mata kuliah komunikasi bisnis. Sebagaimana juga sudah sering disampaikan dalam perkuliahan bahwa adanya podcast untuk menjawab pertanyaan ini adalah dalam rangka melengkapi materi yang sudah disampaikan sebelumnya dalam kuliah. Oleh karena bagaimana kita ketahui dalam kuliah daring itu biasanya mahasiswa suka pada nggak ada pertanyaan, pasif aja gitu. Sehingga memang saya buka kesempatan pertanyaan ini untuk kita berdiskusi. Dan selanjutnya pertanyaan ini juga hendaknya juga disaksikan atau disimak oleh teman-teman yang lain sehingga bisa memperluas wawasan dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Seandainya pertanyaan ini kemudian tidak ada yang menyimak, ya sama aja bohong, nggak ada artinya. Ya. Karena di samping kuliah daring, maka video tentang pertanyaan ini juga adalah dalam rangka memperluas wawasan mahasiswa dalam mata kuliah komunikasi bisnis, melengkapi kuliah daring yang mungkin sewaktu disampaikan materinya ada gangguan-gangguan yang menyebabkan penangkapannya menjadi tidak penuh, menjadi tidak serius. Nah, dalam kesempatan ini sebelum saya mulai, silakan Anda memperkenalkan diri dulu kepada para penonton. Silakan mulai dari Piki. Perkenalkan, nama saya Pikir Muati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Semester semester berapa Piki? semester 7. Semester 7. Oke, next. Tambani. Ya, Komunikasi Bisnis. Tambani silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ramdhani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dan dari semester 7. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Roda Tuljana. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 7. Oke, silakan dimulai saja. Siapa yang mau duluan sampaikan pertanyaan? Saya ingin bertanya, Ya. bagaimana cara meningkatkan interpersonal skill agar kita dapat berinteraksi, membangun, serta menjaga hubungan baik dengan orang lain? Terima kasih. Baik. Interpersonal communication artinya komunikasi antar pribadi, antar orang, antar person. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa tiap orang itu pastinya memiliki berbagai macam background yang satu sama lain berbeda-beda, ya. Dan juga memiliki budaya yang juga mungkin antara yang satu dengan yang lain juga ada perbedaan. Ada juga perbedaan pendidikan, perbedaan wawasan. Orang yang senang baca, yang literasinya penuh dengan orang yang nggak pernah baca, medium literasi pasti mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Begitu juga sifat-sifat pribadi mereka sendiri. Itu pasti memiliki juga pengaruh terhadap cara mereka berkomunikasi. Ada yang orang sifatnya terbuka,
agresif. Artinya mereka lebih open, lebih terbuka. Tetapi ada juga orang yang sifatnya itu lebih tertutup, ya. Lebih tertutup dalam arti mereka introvert. Nah, kalau orang-orang yang sifatnya introvert, yang tertutup, otomatis juga cara berkomunikasi itu berbeda-beda. Oleh karena itulah maka dalam menciptakan suatu komunikasi yang efektif, pertama-tama tentu kita harus mengenal dulu siapa komunikan kita. Kalau kita mau berbicara sama seseorang, ya supaya hasilnya jadi lebih baik, lebih efektif, apa yang kita sampaikan lebih mengena, tentu kita harus tahu siapa dia, latar belakangnya apa, baik dari segi budaya, dari segi wawasan, dari segi pendidikan. Pendidikan boleh tinggi, wawasan sempit banyak. Pendidikan sih S1, tapi belajar nggak pernah, ya pendidikannya doang tinggi, tapi ya kualitasnya nggak ada. Ada juga ya orang yang cuma lulusan SMP, SMA, tapi senang baca. Walaupun pendidikannya nggak tinggi, tapi wawasannya ya lumayan, karena banyak baca. Ya kan? Wawasan kan itu dibentuk dari kemauan belajar. Sementara pendidikan adalah karena memasuki jenjang perguruan tinggi. Seorang mahasiswa yang malas belajar, seorang mahasiswa yang nggak pernah baca buku, ya apa bedanya dengan yang nggak ada pendidikan tinggi? Mungkin akan lebih berkualitas dengan anak-anak lulusan SMA yang memang dia senang baca buku, dia senang nonton YouTube yang positif, yang bermanfaat, yang menambah ilmu pengetahuan. Nah, berarti ketika kita mau berkomunikasi dengan mereka, ya kita tahu dulu juga, termasuk kita tahu sifatnya. Saya mau ngomong sama Fikri Rahmawati, saya harus tahu dulu juga Fikri Rahmawati ini orangnya terbuka atau orang tertutup. Orang yang katakanlah senang berkomunikasi atau orang yang lebih senang diam. Saya mau ngomong sama Ramdhani, saya harus tahu dulu Ramdhani ini sifatnya gimana. Apakah dia menerima kritik atau nggak suka dikritik. Begitu juga dengan Rotul Jannah. Saya harus tahu dulu Rotul Jannah ini orangnya defensif, ngalahan atau agresif, senang menyerang. Otomatis kan dengan mengetahui latar belakang siapa yang mau kita ajak ngomong, tentunya kita akan menjadi lebih bisa melakukan encoding, memilah dan memilih cara mengemas pesan dengan efektif, dengan lebih baik, memilih media yang lebih optimal, lebih efektif, ya. Dan juga tahu timingnya, kan kita timing juga harus tahu untuk menyampaikan pesan itu nggak bisa sembarang waktu. Ada waktu-waktu di mana orang itu merasa nggak suka melakukan komunikasi, misalnya di telepon malam-malam, kan nggak bagus, ya kan? Berarti kita juga harus memilih waktu dan memilih sikon. Kalau kita teman kita lihat mukanya lagi masam, lagi cembetut, ya berarti jangan dulu kita ngomong dia, timingnya nggak tepat. Atau orang yang kelihatan lagi terburu-buru, orang lagi sibuk, ya kan? Lalu kita ajak ngobrol, otomatis dia nggak suka berkomunikasi dengan kita pada saat-saat seperti itu. Jadi banyak hal yang membuat komunikasi itu efektif atau tidak efektif. Dan itu akan mempengaruhi respon dia. Kalau dia tidak maksimal di dalam melakukan encoding alias penerimaan terhadap pesan kita, diakibatkan oleh situasi yang tidak cocok, waktu yang tidak cocok, dan juga pertanyaan yang tidak cocok, pertanyaan yang mungkin dianggap akan menyinggung dan sebagainya, tentu
komunikasi kita terhadap dia menjadi tidak optimal, malah mungkin sebaliknya bisa menjadi salah paham. Kita maunya menyampaikan pesan A, dia mau menerimanya pesan B karena dipengaruhi oleh berbagai hal. Di samping itu juga kita harus bisa melihat pengaruh noise, yaitu pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan pesan kita menjadi tidak diterima dengan baik. Misalnya kita ngomong di tengah hiruk pikuk, suara bising, suara rame, ya. Tentunya yang kita sampaikan kan kurang bisa diterima dengan baik karena ada suara berisik. Ya katakanlah seperti saya menyampaikan pesan saya melalui podcast ini kan karena saya tutup jendela. Ruangan kerja saya jadi agak kedap. Direkam juga lumayan, ya. Pada waktu direkam juga suara saya nggak terlalu terganggu. Padahal rumah saya kan di pinggir jalan. Kalau saya tidak tutup jendela, maka suara bising motor atau mobil yang lalu lalang akan masuk. Akibatnya apa yang saya omongin mungkin menjadi tidak jelas bagi Anda. Ya. Jadi jelas ya bahwa interpersonal communication itu tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam hal yang menyebabkan komunikasi kita tersampaikan dengan baik atau tidak dan di decoding dengan baik atau tidak oleh orang yang menerima pesan kita. Di samping itu juga kita sudah mempelajari tentang Johari window. Johari window itu yang sebagaimana sudah disampaikan adalah suatu alat untuk mendeteksi kira-kira pesan kita itu bisa efektif atau enggak. Karena dalam Johari window sebagaimana kita sudah pelajari itu ada 4 kuadran. Kuadran pertama adalah suatu bidang di mana antara kedua belah pihak, komunikator dan komunikan, itu sama-sama berada dalam suatu bidang yang terbuka, open, free area. Ya. Maka otomatis dalam suasana seperti itu, di mana kita sudah tahu dia siapa, sudah mengenal sifatnya, sudah mengenal kebiasaannya, sudah mengenal wataknya, dan dia juga sudah tahu bagaimana kita, sudah saling kenal akrab, maka otomatis itu kan seperti kamu ngobrol dengan teman dekat kamu. Itu udah open area itu namanya. Dimana kemungkinan barriers atau hambatan-hambatan komunikasi menjadi kecil karena baik secara psikologis maupun hal yang lain sudah minimalis sehingga kita bisa ngomong bebas, mereka juga bisa ngomong bebas, kita tahu dia tahu kita tahu kita sendiri. Itu udah suatu bidang yang bebas. Nah, tentu dalam kesempatan seperti itu efektivitas pembicaraan kita menjadi lebih baik. Kalau Tujana ngomong sama teman akrab, kan otomatis omongan jadi lebih enak, lebih terbuka. Yang sifatnya rahasia pun, yang tidak untuk publik, yang tidak untuk diketahui umum, jadi oleh teman dekat ya kita percaya ngomong sama dia. Ya kan, dia pun juga akan menyambut dengan baik karena juga sudah mengenal kita dan juga akan mengkeep secret apa yang diketahui dari kita, tidak disebarkan lagi kepada umum, dianggap sebagai rahasia. Nah, jadi open area itu jelas di mana suatu situasi orang bisa melakukan komunikasi secara efektif. Lalu yang kedua, di samping open area adalah bidang di mana kita ketahui satu pihak itu mengetahui, ya, misalnya kita sebutkan blind area, ya. Apa itu blind area? Atau suatu bidang buta. Yaitu suatu bidang di mana kita sudah tahu
apa yang mau kita sampaikan, kita sudah tahu bagaimana apa namanya informasi-informasi menyangkut kita, tetapi apa, eh, kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya, what is unknown by the person about him, but which other know. Kebalik, blind area itu adalah kita sendiri nggak ngerti, ya, tetapi orang lain tahu. Nah, makanya kadang-kadang ini kita dalam berkomunikasi pada satu ungkapan bilang, Vicky kamu tuh orangnya begini loh. Vicky sendiri nggak nyadar. Masa sih? Iya. Kamu ngomong sama dia kenapa begitu? Saya nggak nyadar. Emang saya ngomong salah? Ya salah lah. Nah, berarti kamu sendiri nggak nyadar, tapi orang lain sadar, orang lain tahu. Makanya kamu jadi otomatis untuk bisa meningkatkan komunikasi dalam situasi seperti itu, ya berarti kamu yang harus banyak bertanya. Gimana sih kalau ngomong sama dia bagusnya gitu? Karena saya nggak kenal dia tuh gimana gimana, maka berarti ya kita yang harus menggali informasi. Berarti dalam blind area itu kita yang harus aktif menggali informasi dari orang lain, kita yang harus banyak bertanya, kita yang harus banyak aktif. Ya mungkin juga kita menjadi lebih agresif, agak bawel, agak nanya lagi, agak kepo lah istilah kalau sekarang bilang. Nah, terus kemudian hidden area, bidang yang ketiga, yaitu apa yang diketahui oleh dia tetapi orang lain yang nggak tahu. Nah, berarti dalam situasi seperti ini kita yang harus aktif, bukan bertanya tapi yang menjelaskan. Kita ngobrol sama orang nih, ya, nah, kita yang lebih tahu sementara dia kurang paham. Ya berarti kan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi ya kita yang harus lebih agresif memberi penjelasan. Kalau dalam blind area kita yang harus banyak bertanya, maka dalam hidden area kita yang harus banyak menjelaskan. Kemudian juga ada bidang yang keempat, yaitu bidang di mana unknown area, yaitu kita sendiri nggak tahu, dia juga nggak tahu, otomatis lah komunikasi menjadi terhambat. Kita nggak tahu apa yang bisa dikerjakan, dia juga nggak tahu. Berarti dalam hal ini antara komunikan dengan komunikator sama-sama belum paham. Ini akan terjadi kalau Anda bertemu dengan orang yang sama sekali baru, yang belum pernah Anda kenal sebelumnya. Anda nggak tahu dia dari mana, Anda nggak tahu sifatnya, Anda nggak tahu kebiasaannya. Maka berarti sama-sama nggak ngerti. Anda nggak tahu apa yang mau Anda sampaikan, dia juga nggak tahu apa yang mau dia tanya. Sama-sama dalam keadaan unknown. Oke, jadi menjawab pertanyaan dari kita, bagaimana meningkatkan interpersonal communication, ya berarti kita harus tahu dulu siapa yang mau kita ajak ngomong, kita juga harus tahu diri kita sendiri, terus kemudian kita tahu juga situasi-situasi yang mempengaruhi, kita tahu juga background budayanya, kita juga tahu apa kebiasaannya dan sebagainya. Nah, jadi dengan berdasarkan apa Johari Window tadi, ya jadi kita bisa tahu apakah kita sudah ada di dalam suatu open area atau kita masih dalam suatu apa namanya hidden area atau blind area atau malah unknown area. Jadi berdasarkan pengetahuan-pengetahuan itulah kita bisa meningkatkan kualitas komunikasi sehingga tingkat pemahaman, tingkat penerimaan ya dari orang yang kita ajak ngomong itu menjadi lebih tersampaikan dengan baik, didekod dengan baik, direspon dengan baik.
Oke, saya kira begitu Vicky. Pertanyaan Anda saya jawab seperti itu. Udah jelas atau bagaimana kira-kira? Vicky, Anda udah jelas? Jelas, Bah. Oke, yang berikut siapa? Jana, silakan. Dr. Jana. Baik, Abah. Tadi terputus, Bah. Kalau sekarang kan tersambung. Silakan lagi. Iya. Kenapa, Bah? Pertanyaan kamu apa? Abah saya ingin bertanya, apa yang terjadi pada seseorang dalam proses pembukaan diri? Dalam proses Pembukaan diri, Bah. apa maksudnya pembukaan diri? Apa dulu yang kamu maksud dengan pembukaan diri itu apa? Buka baju gitu? Kalau Lempar satu-satu menurut kayak roman TikTok. Gimana maksudnya? Pembukaan diri. Kamu kelihatannya pada tegang amat sih. Ramdhani itu kayak orang mau diinterogasi. Santai aja. Aja kayak orang iya, Bah. diinterogasi polisi ya. Apa yang kamu maksud dengan pembukaan diri? Eh, tentang bagaimana seseorang mengenali perasaannya diri sendiri. Seperti itu sih, Bah. Saya nggak terlalu nangkep nih maksud kamu apa. Pembukaan diri maksudnya kalau kamu apa namanya diajak ngomong sama orang, kemudian apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kamu, bagaimana sikap kamu terhadap dia, apakah kamu ingin bersikap lebih terbuka, atau kamu ingin lebih banyak diem. Prosesnya tentu adalah kita tentu dalam hal ini pertama mengenal dulu siapa yang mau bertanya atau berkomunikasi kepada kita. Dalam hal ini kan kita apa bisa dalam suatu posisi di mana kita yang akan lebih banyak memberi penjelasan kepada dia, ya. Atau kita dalam posisi kita yang ditanya, lalu kita mau jawab apa? Apakah kita mau berterus terang atau kita mau bohong atau kita mau ngomong sekedarnya atau gimana? Ya saya kembalikan dulu pertanyaannya kepada kamu sendiri. Anggaplah kamu sebagai komunikan. Dalam hal ini kamu lagi berkomunikasi dengan saya. Ya, kamu ditanya tentang masalah pribadi kamu. Ya, tentu kan dalam benak kamu terjadi suatu proses encoding untuk memilah dan memilih baik itu pesan maupun sikap. Kira-kira kamu mau gimana kalau saya selaku dosen bertanya hal bukan mata pelajaran tapi pribadi kamu yang sifatnya ya personal gitu. Kira-kira apa yang jadi pertimbangan kamu? Kamu mau jawab pertanyaan saya atau tidak? Apa yang jadi jawaban kamu? Sikap kamu gimana? Dokter Jana ngerti nggak apa yang aku tanyain? Iya, Bah. Kalau misalnya itu masih bisa diceritakan, kayak nggak terlalu kayak ke pribadi banget, ya itu nggak apa-apa, Bah. Oke, berarti kan dalam hal ini kamu sebagai komunikan akan melakukan proses decoding, melihat dulu siapa yang ngajak ngomong, kemudian kira-kira apa yang mau ditanyakan, yang ditanyakan itu apa. Kamu sudah menjawab, kalau kira-kira tidak terlalu pribadi, maka bisa kamu jawab. Nah,
Tetapi kemudian kan kemungkinannya kamu juga punya pertimbangan. Nah, saya mau jawab secara lebih banyak. Kalau misalnya ternyata respon dari saya itu kena ya pada kamu, apakah kamu akan melanjutkan bertanya lebih banyak atau kamu sudah memutuskan nggak mau cerita banyak-banyak. Itu kan tergantung juga setelah kamu melihat sikap saya mendengar jawaban kamu, ya, apakah kemudian bagi kamu respon saya itu menyenangkan atau tidak. Kan dalam komunikasi itu bisa bertimbang balik. Awalnya saya yang komunikator, kamu komunikan, ya kan? Kamu komunikan setelah melakukan decoding, merespon. Lalu respon itu saya olah, kan saya mungkin nanya lagi. Berarti saya jadi komunikator. Kembali lagi kamu jadi komunikan. Tetapi ketika kamu merespon, kamu yang komunikator, saya komunikan. Kan begitu berbolak-balik muter. Jadi berkembang atau tidaknya suatu diskusi itu ada tergantung kira-kira respon saya setelah mendengar jawaban kamu seperti apa. Nah, kalau respon itu kemudian kamu anggap ini kok jadi terlalu jauh masuk ke dalam masalah pribadi, maka kamu memilih untuk nggak usah dilanjutin. Tetapi kalau misalnya ternyata respon saya membuat kamu, oh ternyata siapa bisa ya diajak ngomong secara pribadi, enak nih buat curcol, kan begitu. Enak nih buat curhat, maka yang tadinya kamu niatnya nggak mau jawab, akhirnya lama-lama malah jadi curhat sebanyak-banyaknya, ya kan? Bisa kan seperti itu? Nah iya, gimana menurut kamu Ramdhani cowok? Nah, kamu ada cewek yang nembak kamu, kebalik nih, biasanya kamu yang nembak malah dia yang nembak kamu. Kira-kira kamu apa yang jadi pertimbangan kamu? Dia nembak berarti kan dia yang jadi komunikator, kamu jadi komunikan. Kira-kira pertimbangan apa sesuai dengan pertanyaan Vicky tadi untuk kamu merespon dia atau kemudian wah kamu pun waduh kebetulan nih gitu atau ya cewek kok malah agresifan dia atau terserah kamu pertimbangan kamu kan masing-masing beda-beda. Nah, kamu gimana? Katakanlah Raudhatul Jannah tiba-tiba aja nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada kletik, nggak ada petir, tiba-tiba bilang dan gue seneng sama lu dan gimana kira-kira jawaban kamu? Was-was Pak. Was-was kenapa? Emang dia kuntilanak? Kenapa was-was? Raudhatul Jannah cantik kok. Kenapa kira-kira? Pertimbangan Iya kamu Pak, gimana? nggak ada angin, nggak ada apa gitu Pak. Hmm. Bah, Apa kira-kira pertimbangan kamu untuk menjawab atau iya atau enggaknya? Kira-kira apa yang dalam benak kamu akan berlangsung suatu proses? Karena ditanya sama Raudhatul Jannah prosesnya. Kira-kira gimana? Kenapa was-was dan what next-nya apa? karena belum ini Bah, saya nggak di ini di apa di posisi eh hidden area Bah. Saya tidak tahu Rodotul Jana, tapi Rodotul Jana tahu maksudnya gitu Bah. Tiba-tiba dia nembak kamu. Iya, jadinya belum open area Bah. Hmm. Berarti kemungkinannya kalau kita itu menjadi komunikan seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tidak mengetahui siapa dia, latar belakangnya seperti apa, tiba-tiba saja dia menyatakan sesuatu hal, maka responnya mungkin apa akan berbeda karena kamu menganggap tidak kenal dia. Tapi anggaplah kamu kemudian melihat apa sebenarnya kamu udah kenal Rodo Jana, udah lama tuh semester 7 dari semester 1 kamu udah kenal. Cuma kamu tuh diem-diem sebenarnya saya senang sama dia, cuman nggak berani. Kan bisa aja ya. Kamu diem-diem sebenarnya naksir juga, cuman kamu diem-dieman gitu. Tiba-tiba malah Rodotul Jannah yang sebenarnya diem-diem juga senang sama kamu, cuman dia lebih berani. Kamu justru yang nggak berani. Rodotul Jannah nanya-nanya dalam hati, kapan sih Ramdhani ini mau nembak gua? Kok diem-diem aja, udah gua duluan dah. Gitu. Akhirnya Rodotul Jannah yang ngambil inisiatif. Ya kan? Nah, kan kamu bilang tadi kamu akan bertanya-tanya karena kamu nggak kenal Rodotul Jannah. Tapi kalau misalnya kamu sendiri memang dalam hati sebenarnya udah senang Rodotul Jannah, cuman nggak berani ngomong, nah sekarang gimana? Kan berarti bukan hidden area lagi.
Udah open kamu jadi kenal Rotul Jana kok, udah dari semester 1. Dan kamu juga sebenarnya karena senang kamu udah kepo dia bagaimana, cuman karena kamu mungkin orangnya nggak beranian, maka kamu pendem aja, yang timbul jerawatan aja, kamu nggak berani ngomong ya. Tahu-tahu muka jerawatan aja karena nggak berani ngomong, padahal mendem perasaan gitu ya. Tiba-tiba ada Tujanah malah yang nembak, kan itu satu satu hal. Waduh, itu kamu seperti ketiban durian itu, paling pala kamu bocor, cocok-cocok durinya ya. Tapi kira-kira gimana pada apa sambutan kamu? Oh iya iya gitu. Atau kamu malah mikir, kok jadi beranian gini? Wah, jangan-jangan. Gimana tuh kira-kira? Ayo, alah kamu belaga, tembak cewek biasa kok. Nggak tahu. Anggaplah bukan Rotul Jana atau siapalah kali gitu gitu. Rotul Jana nggak enak karena ini di Medan, sangkanya serius loh kita kalau saya jawab. Siapalah gitu. Gimana kira-kira? Kamu udah mendem rasa sama dia, cuma nggak berani ngomong. Tiba-tiba malah dia nembak. Nah, kira-kira gimana? Kan bukan open area itu. Bukan hidden area, open area itu. Kamu udah kenal kamu, tahu perasaan kamu, kamu kenal dia, bagaimana dia. Cuman masalahnya kamu tuh ya nggak berani. Mungkin kamu merasa bahwa, aduh, dia anak orang kaya, kan bisa aja ya. Waduh, dia cantik bidadari. Wah, kan itu membuat kamu jadi nggak berani kan. Tapi kamu udah mendem sebenarnya. Nah, oke, jangan lama-lama. Jawabannya gimana? Kondisinya seperti apa itu? Bukan hidden area itu. Gimana, Bang Dani? Terima langsung, Langsung aja, Bah. langsung aja, langsung aja terima ya. Nah, sekarang pikir nih, ini misalnya, sekarang pikir bukan dari temen ini kuliah nih, bukan dari teman pergaulan. Pik, tiba-tiba aja Abah yang bilang senang sama kamu. Gimana kira-kira, Pik? Ayo, waduh, ini aki-aki nih. Yang selalu mencari Kaget, kamu Pak. tuh. Hah? Kaget. Kaget pasti. Kan nggak mungkin. Oh, tiba-tiba kok si Abah senang sama saya. Nah, apa jawaban kamu? Apa proses yang berlangsung dalam diri kamu kalau gitu? Ayo, Kayak nggak mungkin gitu, Bah. saya nggak mungkin. Yang saya tanya proses dalam diri kamu itu apa? Sebelum kamu menjawab iya atau tidak. Apa yang jadi pertimbangan kamu? Ayo Enggak, jangan Bah. mute, unmute, mute, unmute. Dia ngomong langsung, matiin hidupin, matiin hidupin. Jangan grogi. Enggak, Bah. Hah? Enggak. Apa jawabannya? Enggak mau, Bah. Nggak mau karena ya karena udah hati-hati ya. Nah, terus kemudian ya si abang masih punya apa anak istri, punya cucu juga. Kalau saya pantasnya jadi cucunya, masih jadi pacarnya kan gitu ya. Nah, berarti kan pertimbangan kamu apa? Ini nih situasinya situasi apa ini? Hidden, blind, apa atau open atau unknown? Ayo, ini tiga-tiga, silakan jawab. Dr. Jana, ini situasinya masuk ke mana nih Johari Windu? Mungkin bisa hidden bisa open, Bah. Ya jelasin dong. Kalau hidden kenapa, kalau open kenapa? Kalau open ya mungkin dari sebelum-sebelumnya kayak udah kenal gitu. Kalau hidden kan eh apa sih? Ya gitu, Bah. Ih, gitu apaan? Ini kamu lagi didengerin banyak orang nih, ntar jawabannya segitu semester 7, ntar gimana itu? Ayo, harus ada penjelasan yang konkret, yang bagus. Masa kamu kalau lagi ujian jawabannya ya gitu deh? Oh, mana ada jadi tahu orang lagi ujian jawabannya gitu deh? Gimana itu? Harus ada alasannya. Ayo, nggak bisa jawab. Ya, gimana? Enggak, Bah. Om Dani?
Kamu yang kayaknya udah nyenggol-nyenggol Johar Windo berarti dia ngerti kan? Silakan. Beliin area, bah. Blind. Ya, blind area. Apa itu blind area? Eh, kita tidak tahu dia, tapi dia tahu kita, bah. Berarti dalam kasus Abah sama Piki tadi gimana tuh menjelaskannya? Ya, Piki tidak tahu Abah, tapi Abah tahu Piki gitu, bah. Berarti apa yang harus dilakukan oleh Piki? Eh, mengenal lebih dekat. Ya, kembali kepada keputusan dia. Taruhlah bukan Abah, entah siapa gitu. Mungkin Ramdhani yang lebih muda deh. Abah mah langsung aja jawabannya, nggak mau, Bah. Iya, wajar. Nah, misalnya Ramdhani dah. Ya tentu kalau dalam blind area, ya kamu kan nggak tahu dia. Tergantung jawaban kamu kan. Kamu seneng nggak sama dia? Jadi untuk bisa menjawab iya atau tidak kan ada pertimbangan dulu seperti yang ditanyakan sama Rodi Pujara. Nggak bisa tiba-tiba kita bilang, ah enggak, nanti nyesal. Atau bilang sebaliknya, ah iya, nyesal juga karena nggak tahu. Maka berarti kalau memang jawaban dari Pikir Romawati mengarah kepada iya ataupun tidak, berarti kembali lagi harus tahu backgroundnya, siapa dia, kan gitu. Siapa orang yang mengatakan senang sama kamu, ya kamu harus tahu lebih mendalami dulu. Setelah kamu tahu, wah ternyata dia udah punya pacar, wah ternyata dia malah sudah punya istri, udah tahu dia ternyata dia malah orangnya begini, wah ternyata dia orangnya kere gitu, wah ternyata dia pelit, dia galak, wah ntar KDRT lagi. Ya berarti kan jawaban kamu bisa iya bisa tidak tergantung. Tapi dia walaupun kondisi kayak gitu, katakanlah bukan apa deh, siapa gitu. Tapi ternyata dia ganteng banget gitu, kayak Ricky Bilar. Ya. Saya siap deh di KDRT, yang penting ganteng kan gitu kan. Itu nggak apa-apa di KDRT, nanti kalau udah nikah digebukin nggak apa-apa deh, yang penting punya suami ganteng gitu. Itu kan kembali kepada kamu, banyak pertimbangan. Nah itulah yang disebut proses decoding. Jadi sebelum kita melakukan suatu respon terhadap komunikasi yang disampaikan oleh orang lain, dalam diri kita tuh berlangsung banyak proses. Sehingga tidak bisa kita melakukan jawaban secara spontan iya atau tidak. Karena kemungkinan iya disesali, tidak juga mungkin disesali. Ya kan? Nah, seperti yang dikatakan tadi oleh Ramdhani bahwa itu kita dalam situasi yang blind, maka otomatis kita harus lebih banyak dulu mengetahui informasi tentang dia sebelum kita bisa mengambil keputusan, kan gitu. Berarti bagaimana kita melakukan suatu komunikasi dengan orang lain, ya otomatis di sini awal yang harus kita ketahui adalah who is our communicator, who will receive my message, siapa yang akan menerima pesan kita, siapa dia gitu Pak. Oke, saya kira jawaban saya untuk pertanyaan yang saya tadi seperti itu. Oke, the next question, pertanyaan selanjutnya. Baik, bah, saya mau bertanya, bah. Ya. Jika kita melakukan komunikasi, bah, tapi dengan orang yang baru kita kenal gitu, bah. Nah, itu bagaimana, bah, sehingga terjalin komunikasi yang efektif gitu, bah? Ya, seperti yang tadi saya katakan, tentu pertama harus kita sudah punya informasi tentang dia. Ya. Lalu, karena kita tidak mengenal dia, ya, dan kita takut salah nanti, maka tentu sifat atau sikap yang harus kita ambil adalah seperti yang Abah ajarkan juga di dalam kuliah yang terdahulu, yaitu the seven C's of communication, 7C dalam komunikasi. Yang pertama tentu kita harus bersikap completeness. Jangan komunikasinya sepotong-sepotong. Komunikasinya hendaknya lebih lengkap supaya tidak menimbulkan salah paham.
Jadi karena kita belum mengenal dia, maka tentu pesan kita itu ya jangan bikin orang penasaran sehingga jadi bertanya-tanya malah jadi seuzon dan menduga-duga yang nggak benar. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan karena kita belum banyak mengenal dia, hendaknya pesan kita itu adalah concise. Artinya ringkas tapi jelas, jelas apa ringkas tapi padat. Gitu. Jangan bertele-tele, belum kenal aja udah ngomong sana kemana. Intinya ngomong sama dia ya karena kita belum kenal ya seperlunya, seperlunya tapi juga jelas. Gitu. Nggak usah berbunga-bunga kesana kemana dong kita belum kenal. Ntar dibilang oh so akrab, enak juga kan kalau dibilang so akrab. Siapa lu? Kan naon-naon udah ini banget so akrab kan gak enak dibilang so akrab. Maka berarti yang harus kita sampaikan adalah ringkas tapi jelas. Terus kemudian yang berikutnya yang yang ketiga adalah kita consideration karena kita belum kenal dia tentu kita harus lebih banyak berhati-hati jangan sampai salah berhati-hati memilih kata jangan ceplas-ceplos seorang sok akrab kalau udah akrab kan main enak-enakan aja kalau belum akrab kan nggak enak ya kan karena kita belum kenal otomatis ya kita lebih bersikap waspada jangan sampai dia salah paham menjadi tersinggung maka otomatis kita harus memilih kata sesuai dengan kira-kira apa yang wah kita belum kenal dia ya jangan ngomong terlalu ceplas-ceplos terlalu belak-belakan lain dengan temen kalau kita temen dari kecil kan akrab aja lu gue kan gak ada masalah tapi kalau misalnya kamu baru kenal sama orang yang baru gitu yang belum pernah kamu temuin sebelumnya ya kamu harus mempertimbangkan kata-kata yang kamu pakai considerationnya harus digunakan nggak bisa asal asal jeplak kalau mau pakai humor juga humor yang kira-kira tidak menyinggung perasaan orang kan nggak bisa ceplos-ceplos sembarangan kalau kenal lalu yang ketiga apa yang ketiga ketika kita ngomong itu adalah clarity artinya omongan kita ya jelas lah jelas maksudnya ya jadi jangan sampai omongan kita itu kedengerannya tidak jelas maksudnya juga nggak jelas sikap kita juga nggak sesuai dengan omongan kita kalau menyampaikan. Jadi kita harus tahu itu dalam arti apa yang kita sampaikan itu harus jelas. Kemudian juga yang kelima adalah konkret yang kita omongin itu ya konkret dalam arti ya bukan bukan bualan lah orang belum kenal kok udah membual, udah ngebohong. Ya jangan ngomong konkret apa adanya. Kemudian yang keenam C-nya adalah courtesy sopan. Masa tiba-tiba main lu gue dan keprak kepala kayak temen dari kecil mah nggak ada masalah. Sama-sama masih dari bocah gitu, ketemu udah gede, sama-sama udah kuliah. Kan beda situasinya dengan temen yang baru kamu kenal. Kamu aja begitu masuk UNIS baru kenal Jana, baru kenal Vicky, emang kamu langsung ini apa namanya ngomong semaunya kan courtesy itu sopan dulu mula-mula mungkin saya kan gitu ya akrab aku kan gitu ya kan lebih akrab lagi lu gue kan gitu ada tingkatannya kalau baru kenal lu gue kamu tentu merasa bahwa anak sopan apa kan naon-naon belum kenal lu aku dan lu gue biasanya kan tingkatannya kayak gitu pertama saya kata Muhammad Ramdhani ngomong begini sama Vicky akar udah mulai akrab aku biasanya udah ada hubungan personal tuh udah mulai kenalan tuh udah mulai deket tuh aku nih gitu ya tapi ternyata nggak jadi pacar semuanya itu berubah deh akunya dia lu gue kan gitu makanya kalau pacaran kan jarang orang pacaran lu gue nggak tahu kalau anak muda sekarang atau kalangan tertentu di laki bini aja lu gue saya menganggap di suami istri kok lu gue masuk apa gitu ya dan jadi courtesy sopan kan pertanyaan kamu adalah ketika baru pertama kali ketemu ya jangan gas sopan jangan tiba-tiba ini ya. Apalagi kalau yang kamu nggak kenal itu apa namanya yang komunikasi sama kamu tuh orang yang baru kamu kenal kamu baru kenal Pak Joko mana berani kamu bercanda
Apalagi Pak Joko tuh orangnya ya katakan galak tampangnya, walaupun hatinya baik kan tampangnya kan galak. Nggak berani kamu langsung so akrab. Pasti kamu sopan dulu. Kenapa belum kenal? Tapi kalau misalnya udah kenal, udah akrab mungkin beda lagi. Gitu. Yang ketujuh adalah correctness. Correctness artinya yang kita sampaikan itu adalah ya, sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang benar. Ya. Jadi intinya dalam hal kita berkomunikasi, terutama dengan orang-orang yang baru pertama kali kita kenal, baru pertama kali kita melakukan komunikasi dengan dia, ya tentu ini sudah ada di dalam area yang ini ya, unknown ya, unknown area. Kita nggak kenal dia, dia juga nggak kenal kita. Baru pertama kali bertemu. Tetapi kita ingin supaya komunikasi kita akan berlanjut sehingga mungkin jadi persahabatan, mungkin dalam rangka bisnis, juga mungkin dalam rangka hubungan interpersonal yang sifatnya intim menjadi pacar. Nah, pertama kali ketemu aku mau langsung akrab kan nggak mungkin, harus menjelaskan sesuatu secara lengkap, harus dengan ringkas saja, juga mempertimbangkan bagaimana komunikan kita yang kita sampaikan itu jelas, kemudian juga konkret dan juga sopan dan juga tidak bohong, karena nanti akan berlanjut. Pesan pertama akan menentukan, ya kan? Pesan pertama menentukan kita dalam situasi yang unknown, kita nggak kenal dia pun nggak kenal kita. Nah, maka otomatis the seven C's ini akan menjadi suatu cara bagi kita untuk meningkatkan komunikasi. Tetapi untuk orang yang sudah kita kenal lama pun 7C ini juga hendaknya kita pakai. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak gunakan itu, lama-kelamaan pendapat orang jadi berubah. Yang tadinya menganggap kita baik, akhirnya berubah. Oh, ternyata dia begitu. Ya udahlah, saya akan mau menghindari dia. Kenapa? Karena toh ternyata di dalam suatu perkembangan dalam komunikasi berikutnya terbukti ternyata dia tidak seperti yang saya harapkan. Ya, dalam dunia remaja juga seperti itu. Kalau misalnya ternyata orang yang mendekati kita tidak sesuai dengan harapan, ya kembali kepada kita mau terus atau mau enggak. Ya, dalam rumah tangga ngomongnya aja udah sering caci maki, pakai segala macam, udah pakai kekerasan, ada KDRT lah, iseng-iseng tangan melayang. Ya kan tergantung kita mau terusin atau enggak. Kalau mau terusin segala resiko terima, kalau mau putus juga segala resiko terima. Ya kan, makanya berhati-hati lah. Bukan berarti kemudian sudah jadi suami istri sikap kita bisa semaunya, kan enggak, tetap aja kita mempertimbangkan, tetap aja kita harus jelas, tetap aja kita harus sopan ya, dalam sikap maupun dalam perkataan, supaya apa, di rumah tangganya langgeng. Kalau rumah tangga udah dibumbui dengan omongan-omongan yang enggak enak, apalagi suami istri saling ngatain anjing ya, bagaimana ceritanya itu rumah tangga bisa bisa terus. Kan konon katanya begitu tuh kasusnya, yang satu ngomong ngatain anjing, makanya kemudian yang satu lagi naik darah dibanting lah gitu kan. Ya mudah-mudahan kejadian seperti itu akhirnya kedua belah pihak menjadi sadar, menyadari bahwa apa namanya yang seperti itu bukan berarti setelah jadi suami istri boleh seenaknya aja dalam berkomunikasi. Harus nahan diri, yang satu nahan diri mulutnya, yang satu nahan diri tangannya, kan gitu kan. Tetap saling menghormati, tetap harus saling sopan, harus tetap juga jangan banyak bohong, juga harus mempertimbangkan. Mentang-mentang udah jadi istri lalu, atau mentang-mentang jadi suami lalu kemudian ngomong semaunya sendiri, kan consideration tetap harus dipakai. Jelas ya? Biarpun udah dalam suatu bidang yang sifatnya apa namanya open atau free area, saya pikir yang 7C ini tetap harus dipakai. Kamu dengan teman kamu yang udah sama-sama tahu, lalu kemudian kamu ngomong semaunya, bohong, nggak nimbang perasaan dia, lalu kemudian nggak sopan, lama-lama kan dia juga mikir nih teman apa-apaan. Nah, akhirnya kan lama-lama dia memutuskan untuk pergi dari kamu. Ya, gitu kan Dani? Sama pacar ngomongnya yang sopan, dan bukan berarti udah deket lalu kemudian kamu ngata-ngatain yang kata-kata, nggak boleh. Menjadi bini juga nggak boleh seperti itu ya. Udah berkeluarga belum?
Belum, Mbah. Ya belum. Jadi besok nanti hati-hati ngomong, begitu juga pikir-pikir udah berkeluarga. Apa, Bah? Udah berkeluarga belum? Belum, Bah. Belum ya. Dani juga mungkin belum berkeluarga. Udah. Dani udah. Udah ya. Belum, Bah. Oh, ya artinya baik masa apa ta'aruf, masa saling mengenal, masa pacaran maupun setelah apa sudah menjadi suami istri, tentu 7C ini tetap harus dipakai. Itu kalau kamu mau dalam dalam berkeluarga itu komunikasi efektif, nggak salah paham, ya kan? Walaupun tadinya kamu blind area, kemudian jadi hidden area, awalnya sama sekali itu unknown area kan belum kenal. Lalu kemudian jadi hidden area, jadi blind area, terakhir jadi open area. Dalam semuanya tetap aja seven system dipakai. Sebab kalau seven system tidak digunakan ya yang tadinya sudah apa akrab sudah pernah di hati, akhirnya bubar lagi. Itulah yang sering menyebabkan dalam rumah tangga itu menjadi tidak langgeng dan kemudian cerai lagi. Ya itu komunikasinya nggak beres. Ya kan banyak orang bilang begitu ini gara-gara komunikasi. Ya, komunikasi yang kagak salah apa-apa disalahin, padahal dia sendiri yang banyak kerjaan. Ya kan komunikasi yang disalahin. Padahal dia yang pada nggak beres. Artinya ngomongnya kagak beres, ngomongnya seenaknya sendiri. Bini sini loh. Kurang ajar bini sini. Tahun-tahun udah jadi bini, dalam kali nggak manggil bininya bini aja, bukannya mama atau beb atau apalah sayang gitu kan. Bini sini. Bininya juga apaan sih lu ngomong begitu, kan lama-lama kan karena merasa udah open area, udah free, wah ngomong semaunya sendiri, ya akhirnya tetap aja timbul salah paham, ya kan. Oke, saya kira demikian ya untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan Anda. Yang penting pertanyaan ini bisa dipahami jawabannya dengan baik, mudah-mudahan mendapatkan apa pencerahan ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas komunikasi kita baik terhadap orang yang belum kita kenal, orang yang baru kita mulai kenal, atau bahkan orang yang sudah benar-benar kita kenal. Nah, tetap aja kita menggunakan 7 kriteria kesopanan komunikasi. Bagaimana kita mengolah pesan, bagaimana cara kita menyampaikan pesan, media apa yang kita gunakan, oleh semuanya adalah berdasarkan pertimbangan kita mengenal dia sebagai ya siapa yang jadi komunikan. Bukan berarti kemudian setelah kita merasa udah akrab terus kemudian kita berlaku seenaknya ya pecah lagi. Baik, saya kira demikian yang bisa kita lakukan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi teman-teman yang nanti saya akan mau menyimak video ini. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih